Semangat pagi, kita lanjutkan dengan materi berikutnya hanya beberapa saat lagi ya. Kalau di sesi 1 saya menyampaikan penjelasan tentang penataan rambut modern dengan segala atributnya. Nah, di penampilan yang ini, pada sesi yang ini, saya akan menyampaikan hubungan antara teori dengan praktek ya. Yang pertama sudah saya ulang-ulang di awal bahwa harus mengenal kondisi wajah, harus mengenal bentuk wajah, bentuk tubuh, bentuk rambut, keadaan rambut, jenis rambut dan sebagainya. Kita bahas dulu tentang bentuk wajah ya. Ada 7 bentuk wajah, diantaranya adalah bulat, persegi, segitiga, dan buah pir. Yang 4 itu adalah bulat, persegi, segitiga, dan buah pir, masuk ke dalam kelompok yang bulat ya, kelompok bulat. Masih ada 3 lagi, yaitu wajah oblong atau panjang ya, segitiga terbalik ya, jadi segitiganya runcing di bawah, itu segitiga terbalik. Dan yang satu lagi adalah bentuk hati, itu adalah kelompok panjang, jadi bentuk wajah panjang, bentuk wajah segitiga terbalik atau diamond, dan bentuk yang jantung hati, yaitu yang bentuk sirih. Di sini ada rambut yang menurut ke depan, sementara di sininya tirus, itu masuk ke dalam kelompok panjang. Dengan kita mengetahui identifikasi bentuk wajah bulat atau panjang, maka kita dapat menentukan desain penataan rambut. Apakah dia harus di puncak kepala, apakah dia harus di belakang bawah, apakah dia harus menutup dahinya. Itu ya, jadi keterampilan atau skill dalam menata rambut harus didukung dengan pemahaman atau identifikasi bentuk wajah. Jadi ada 7 bentuk wajah ya. Yang 4 masuk ke dalam golongan kelompok bulat, yang 3 masuk ke dalam kelompok panjang. Selanjutnya adalah metode pendekatan dalam penataan rambut. Yang pertama adalah penataan rambut simetris. Contohnya Konde Jawa, Solo maupun Jawa Timur ya, atau pengantin Sunda, itu adalah backmesh simetris, di mana kiri kanan sunggarnya sama, atau kalau Sunda jabingnya sama, sisiran dari depan ke belakang. Ini yang tradisional, sanggulnya bulat di belakang, dan simetris itu adalah backmesh simetris ya. Nah, sekarang tiba-tiba ada tamu datang, pelanggan ingin disanggul Sunda atau disanggul Konde Solo atau Konde Jogja ya, Konde, maksud saya Konde tradisional, tapi dia menginginkan poni untuk menutup dahinya ya, mungkin sebelah kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Itu mau tidak mau adalah backmesh asimetris. Jadi sanggulnya di belakang, asimetrisnya yang depan, dan arah rambut juga akan menyamping, akan menyilang ya. Nah, yang paling nyata backmesh asimetris adalah pusung tagel Bali ya. Jadi yang paling nyata untuk simetris adalah sanggul Sunda, sanggul Jawa. Yang nyata asimetris adalah pusung tagel Bali ya, seperti itu. Berikutnya adalah penataan asimetris ya. Biasanya seorang penata rambut akan menata rambut untuk seorang pelanggannya, sanggul yang harusnya simetris tradisional tapi dibuat asimetris karena memikirkan keadaan bentuk wajah pelanggan. Mungkin bentuk wajahnya panjang, mungkin bentuk wajahnya bulat, atau bahkan persegi ya, masuk kelompok bulat. Biasanya itu dibikin asimetris, bentuk wajah persegi supaya halus, kotaknya tidak kelihatan, maka dibikin halus dengan asimetris itu ya. Berikutnya adalah penataan puncak, yaitu di puncak kepala, di sini di ubun-ubun atau crown of section. Kalau tadi front ya, sekarang crown of the head. Jadi pada bagian mahkota ini diletakkan fokusnya, sanggulnya di puncak kepala. Itu biasanya untuk wajah bulat, supaya wajah menjadi panjang ya, karena dia persegi atau bulat, wajahnya pendek, maka rambut yang depan itu diangkat ke atas ya, asimetris di atas kepala. Jadi sanggulnya top mesh, desainnya asimetris. Jadi top mesh asimetris, cocok untuk bentuk wajah bulat atau persegi, dan orangnya pendek. Orangnya tinggi, wajahnya panjang, tidak boleh melakukan top mesh asimetris, tetapi harus back mesh simetris untuk wajah-wajah yang panjang,
tinggi, kurus, lehernya panjang itu harus ditengkuk sanggulnya. Tapi kalau semacam saya, leher pendek, wajah persegi atau bulat, maka sanggul harus di puncak kepala, asimetris ya. Sehingga bagian rambut belakang terangkat ke atas, maka leher yang pendek menjadi panjang. Selain itu, top mesh asimetris atau top mesh simetris itu akan memperlihatkan perhiasan kalung yang dikenakan oleh di leher pelanggan, menonjolkan keindahan kalungnya itu sendiri. Sedangkan yang back mesh di tengkuk ini yang down style itu untuk menutupi kekurusan lehernya, kepanjangan lehernya, kejenjangan lehernya. Tetapi kalau orangnya percaya diri dengan lehernya yang panjang, tidak perlu dipaksakan untuk ditutupi. Yang mungkin back mesh simetris berada di tengah kepala bagian belakang, itu penataan rambut belakang ya. Penataan rambut depan untuk mengurangi lebarnya dahi, atau memang sedang tren saat itu, maka rambut fokusnya berada di depan. Misalnya rambutnya kribo orang timur ya, Nusa Tenggara Timur atau Papua, itu kita tidak usah susah-susah menyasak dan sebagainya, rambutnya tinggal diangkat ke atas ya, fokuskan di dahinya, jadi rambut yang keriting-keritingnya berada di dahi. Itu cukup seperti itu ya, tidak perlu sasakan, tidak perlu roset, tidak perlu catok dan lain sebagainya, cukup diangkat ke atas ya, simpan di dahi, gelombang-gelombang rambutnya simpan di dahi. Itu adalah front mesh simetris atau asimetris ya. Ada tipe penataan, ada beberapa tipe penataan, itu disesuaikan dengan waktu penggunaan tata rambut itu. Yang pertama adalah day style, yaitu penataan rambut sehari-hari atau penataan rambut pagi hari. Contohnya mau datang ke arisan kantor suami, mau ada pertemuan keluarga, mau ada pertemuan istri-istri karyawan, itu cukup penataan yang simpel saja. Kalau memang tidak diurai, jadi cukup disisir ke belakang, diikat di bawah ya, di bawah di sini ditengkuk maksud saya, atau cukup dibikin front twist seperti pramugari. Itu adalah day style, sederhana tanpa aksesoris karena siang hari dan pagi hari dikenakannya. Berbeda dengan day style, maka evening style penataan harus lebih rumit, harus lebih detail, dan harus ada aksesoris yang sesuai dengan kesempatan malam hari untuk acara seperti apa. Besarnya acara menentukan dari penggunaan aksesoris rambut ya. Nah, itu boleh top mesh asimetris, mau back mesh asimetris, mau top mesh simetris, mau back mesh simetris, boleh ya, boleh di samping. Yang asimetrisnya misalnya sanggulnya di samping untuk anak remaja itu tidak masalah, cepolnya di samping, rambutnya diponi ke sini, cepolnya di sini, tidak masalah. Itu adalah back mesh asimetris juga sama, atau front mesh asimetris untuk anak remaja. Selain day style, evening style, juga ada gala style, di mana gala style itu mengandung unsur tren mode saat ini yang sedang berlaku, yaitu sekarang sedang musim sirip-sirip. Ini tahun 2000 ya, dicatat bahwa tren mode yang sedang berlaku saat ini adalah sirip-sirip. Jadi Anda menata rambut dengan sirip-sirip itu berarti Anda sedang melakukan penataan rambut gala atau gala style. Saya menginginkan untuk sertifikasi nanti ujian prakteknya kita melakukan minimal evening style ya, maksimal tentu saja gala style, bukan fantasi style ya. Seperti itu. Jadi kita rajin-rajin mempraktekkan gala style saja untuk menghadapi ujian praktek nanti ya. Fantasi style biasanya untuk seseorang yang kreativitasnya tinggi. Dia tidak memikirkan berapa penghasilan yang akan masuk setelah menyanggur rambut fantasi itu. Karena biasanya bukan dia yang dibayar, bukan hairstylistnya yang dibayar, malah modelnya yang dibayar untuk mempraktekkan apa yang diekspresikan oleh seorang yang kreativitasnya tinggi. Jadi mengekspresikan kreativitasnya sendiri dituangkan ke dalam rambut menjadi fantasi. Misalnya membuat bunga-bunga di kepala, membuat bentuk-bentuk masjid, membuat bentuk gereja, dan lain sebagainya. Yang sedang tren mode saat ini, sedang gencar-gencarnya, misalnya sedang gencar-gencarnya
Liga Dunia untuk sepak bola. Jadi dia menata rambut dengan bentuk bola dan lain sebagainya. Itu adalah fantasi, ya, fantasi. Ada freestyle, ya, ada allegories dan ada history, yaitu jadi banyak sekali fantasi itu. Ada freestyle bebas, ya, tanpa tema. Tetapi ada yang tema sesuai dengan apa yang sedang hit saat ini, sedang viral. Itu adalah dengan tema, ya, atau allegories. Allegories itu untuk keperluan karnaval, ya. Misalnya Miss Universe dengan national kostum, maka tata rambutnya pun harus fantasi sesuai dengan gaun yang dikenakan, ya, seperti itu. Kalau freestyle tanpa tema, kalau yang lain-lainnya dengan tema, ada allegories, ada historis. Jadi mencerminkan sejarah saat itu, ya, sejarah saat tata rambut itu dilakukan oleh seorang hairstylist, ya. Bentuk wajah bulat sudah dibahas tadi, ya. Jadi untuk bentuk wajah bulat, segitiga, persegi, bulat, segitiga, persegi, dan bentuk-bentuk buah pir itu selalu akan dilakukan oleh seorang penata rambut. Dilakukan penataan rambutnya top mesh di puncak kepala, asimetris untuk mengurangi bentuk bulatnya, diangkat poninya untuk mengurangi kependekan wajahnya untuk yang bulat atau yang persegi, ya. Buah pir biasanya rahangnya lebar, pelipisnya sempit, dahinya lebar. Maka pada lebar-lebarnya tadi ini harus ditutupi, ya. Bagian pelipisnya harus dibuka, rambutnya harus mengarah ke belakang. Pada bagian di sini ini sebaiknya rambutnya diurai. Kalau rahangnya seperti saya, rambut diurai jadi yang ininya asimetris, poninya naik diangkat supaya dahi menjadi tinggi, menjadi panjang karena wajahnya persegi. Tapi bagian di sininya harus dihaluskan, ya, setipis-tipisnya seujung telinga. Jangan terlalu tipis, karena kalau terlalu tipis yang persegi tambah persegi, ya. Harus ada volume di samping, harus ada volume supaya lebih lembut, ya. Ditutup bagian telinganya sedikit, ya. Itu. Baru rambut terurai panjangnya itu menutupi rahangnya di sini. Jadi ada ikal-ikal atau ada gelombang-gelombang di kiri kanan rahangnya. Jadi sehingga pada saat dia berpenampilan akan selalu membetulkan rambutnya supaya menutupi bagian rahangnya. Contohnya Pinkan Mambo. Dia diurai dengan rambut selalu menutupi rahang itu untuk mengurangi kotaknya, wajah kotaknya seperti itu. Itu bagus sekali bahwa Pinkan Mambo tahu bentuk wajah dirinya bagaimana ditampilkan supaya memberi kesan wajah oval. Jadi koreksi bentuk wajah dengan tata rambut adalah untuk mendapatkan bentuk wajah oval. Kesannya menjadi oval gara-gara penataan rambutnya yang benar, yaitu bulat, persegi, segitiga, dan buah pir. Seperti itu penataannya. Kalau yang segitiga dan buah pir masih boleh penataannya di belakang. Tapi yang untuk wajah bulat dan persegi sebaiknya tetap di puncak kepala, tetapi ketinggiannya disesuaikan dengan bentuk tubuhnya atau dengan percaya dirinya seorang yang ditata rambutnya. Kalau anak muda mungkin remaja bisa saja di puncak kepala. Tetapi kalau sudah usia 45 tahun tentu saja mereka tidak mau tata rambutnya berada di puncak kepala. Boleh agak dikebawahkan, ya. Tetapi bagian atasnya tetap harus diangkat, harus ada volume, didapatkan dari sasakan ringan atau dari curly atau dari roll set atau setting, ya. Desain pratata desain atau desain setting seperti itu, ya. Jadi bentuk wajah ada 7, semuanya harus mengarahkan ke oval setelah penataan dilakukan, ya. Sekarang hubungan penataan dengan kepribadian. Ada beberapa kelompok kepribadian, diantaranya adalah kelompok high fashion, ada kelompok quietly elegant, ada kelompok casual, dan ada kelompok konservatif. Saya bahas satu persatu. Yang pertama adalah kelompok high fashion. Dia tidak memikirkan orang lain akan melihat tata rambut saya aneh, tidak menyesuaikan dengan bentuk wajah, tidak menyesuaikan dengan bentuk tubuh. Dia hanya memikirkan penampilan atau perform pada saat dia menyanyi di panggung.
pada saat dia berpenampilan sebagai pragawati, karena itu tuntutan dari seorang desainer atau perancang atau penata rambut ya. Jadi tidak dipikirkan tentang sesuai tidak dengan wajah saya, sesuai tidak dengan waktu dan kesempatannya, tetapi lebih percaya diri yang ditonjolkan, bahwa saya adalah seorang trendsetter, bahwa saya harus menampilkan penampilan yang terbaik hari ini dalam penampilan hari ini, karena tidak mau seorang selebriti, seorang penyanyi, seorang model, seorang pragawati atau seorang bintang film, bintang sinetron berpenampilan biasa-biasa saja. Jadi dia kelompok yang high fashion itu sekarang tren di Eropa, di Paris, maka di Indonesia pun dia sudah melaksanakan tren mode itu. Dia sangat pemberani dengan mode, tidak memikirkan itu ini, tapi dia berani mencoba menjadi yang pertama. Seperti itu. Yang kedua adalah kelompok quietly elegant. Elegan itu dia mengikuti tren mode, tetapi selalu berpikir dulu sebelum melakukan penataan rambutnya atau pemakaian busananya. Trennya sedang begini sekarang bajunya, tren rambut sedang begini. Dia ingin mengikutinya, tapi menyesuaikan dengan kepribadian dirinya, menyesuaikan dengan usia dirinya. Ya, jadi penuh dengan perhitungan. Dia ikut tren mode, tapi tidak ditelan mentah-mentah. Jadi dia perhitungkan dulu. Umur saya sekian, tubuh saya seperti ini, bentuk wajah seperti ini, pribadian saya seperti ini. Maka tata rambutnya, tren mode yang sedang berlaku dia sesuaikan dengan hal-hal yang aspek-aspek yang tadi saya sebutkan. Jadi tidak asal menggunakan tren mode. Itu yang quietly elegan. Orangnya diam, manis, luas, ramah, dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri yang berkepribadian diam ya. Diam tidak berarti pemalu ya, tapi dia diam, anggun, elegan ya, seperti itu. Mungkin dari kalangan-kalangan ningrat atau dari kalangan-kalangan kalangan-kalangan birokrasi ya, karena dia memiliki suatu kedudukan di pemerintahan, dia memiliki kedudukan di masyarakat, maka dia sangat menjaga penampilannya, attitude-nya, dan tata rambutnya, tidak sembarangan ya. Sembarangan ya, sekarang yang saya sebutkan sembarangan itu adalah kelompok yang casual. Dia tidak memikirkan mode, dia tidak memikirkan sekarang sedang musim baju apa, sekarang sedang musim tata rambut apa, sekarang sedang musim pangkas rambut seperti apa, guntingannya seperti apa. Tapi dia hanya menampilkan apa yang enak dirasakan oleh dirinya. Rambutnya diurai, menurut dia bagus, dia gunakan itu. Menurut dia diikat kuncir ekor kuda, menurut dia nyaman, praktis, dia lakukan itu. Padahal lingkungannya tidak mendukung, padahal lingkungannya harusnya formal. Itu namanya kelompok yang casual ya, biasanya tidak memperhatikan lingkungan, terutama di dalam tren modenya, karena dia merasa dengan apa yang dia biasa lakukan ya, itu sangat nyaman untuk berpenampilan. Dia tidak merasa terbebani, dia tidak merasa rikuh ya. Sebaliknya malah kalau dia datang ke salon dengan penataan rambut yang sangat rapi, penataan rambut yang elegan atau sangat tren mode saat ini, malah begitu keluar dari salon dia malah jadi tidak percaya diri, menjadi bukan dirinya. Jadi tetap dia akan nyisir sendiri. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh seorang hairstylist, dia akan ganti penampilannya menjadi sesuai dengan penataan yang diinginkan oleh hati nuraninya. Itu adalah kelompok yang casual. Nah, peranan seorang penata rambut harus memberikan pengarahan bahwa Anda akan datang ke acara yang semi formal. Sebaiknya penataan rambutnya seperti ini, sebaiknya harus bagaimana, sebaiknya harus begini. Itu dilakukan saat Anda berkonsultasi dan mendiagnosa bentuk rambutnya. Jadi ada masukan penjelasan dari seorang penata rambut untuk seorang yang casual, kepribadiannya yang sangat sehari-hari banget seperti itu ya. Jadi harus ada masukan, disampaikan bahwa karena Anda akan datang ke undangan pernikahan, sebaiknya rambutnya ditata serapi mungkin, walaupun tidak menjelimet, tidak disasak misalnya, tidak dikerli misalnya, tapi tata rambutnya yang cukup halus, lembut, seperti friend twist pramugari seperti itu. Jadi ringan, dia tidak dibebani dengan hairspray, tidak dibebani dengan sasakan dan lain sebagainya, tapi tampilan tetap prima.
tampilannya tetap mencerminkan wanita Indonesia yang anggun dan mempesona. Kelompok yang terakhir adalah kelompok konservatif, di mana pada saat remaja sedang ada tren mode. Dia berumur 17-18 tahun atau 20-an. Jadi saat itu dia melakukan penataan rambutnya atau guntingan rambutnya sesuai tren mode saat itu. Biasanya tren modenya itu 30 tahun yang lalu pada saat dia berumur 20-an itu. Nah, sekarang sudah 30, sudah 40, sudah 50, tata rambutnya atau pengguntingan rambutnya masih tetap seperti pada zaman dia remaja 30 tahun yang lalu. Tidak mau merubah desain pangkasannya, tidak mau merubah desain tata rambutnya atau hairdo-nya, termasuk bajunya, ya. Tidak boleh mengatakan jadul kepada kelompok konservatif ini karena dia mempunyai alasan. Kenapa saya harus berpenampilan seperti ini? Karena dia selalu mempertahankan image kepribadiannya, bahwa saya adalah kepribadian yang keibu-ibuan, bahwa kepribadian saya yang anggun, dan bahwa kepribadian saya tidak ekstrovert, tidak introvert juga, tidak introvert, tidak ekstrovert, tapi dia memiliki ketentuan bahwa tampilan saya harus sesuai dengan jabatan saya di masyarakat, kedudukan saya di kantor atau di pemerintahan. Dia selain menjaga body language dan attitude-nya dan gesturnya, dia juga menjaga penampilannya tidak berubah drastis sesuai tren mode yang sering berlaku, yang sering bergulir, yang sering berputar. Tren mode itu setiap tahun. Jadi dia tidak mengikuti setiap tahun. Dia 30 tahun tetap dengan tampilan seperti sama pada saat dia masih remaja. Seperti itu, ya. Jadi materi untuk hairdo ini tidak banyak, ya, karena memang hanya beberapa unit yang diujikan. Jadi tidak terlalu banyak seperti menggunting rambut atau seperti pewarnaan. Hairdo ini hanya beberapa unit, hanya 5 unit yang diujikan. Itu diantaranya adalah persiapan alat, ya. Yang kedua adalah mendiagnosa. Yang ketiga melakukan kegiatan penataan rambut. Yang keempat, bagaimana Anda mempromosikan usaha Anda atau mempromosikan produk yang ada di salon Anda. Yang kelima adalah mengemas alat kembali sehingga pada saat meja sebelum ujian sudah tertata rapi. Pada saat selesai menata rambut, meja rias harus sudah rapi dan bersih tanpa produk apapun, ya. Siapkan tempat sampah, walaupun sampahnya tidak ada karena kita tidak menggunakan benda apapun, tapi ada rambut-rambut yang jatuh atau rambut-rambut yang kusut bekas dari sisir itu harus dimasukkan ke dalam tempat sampah. Tempat sampah tidak perlu tempat sampah yang besar disimpan di kolong meja, tetapi cukup kotak dus atau kotak plastik atau dus snack. Bekas snack boleh disimpan di meja rias, dituliskan di atasnya dengan spidol tempat sampah rambut dan tempat sampah kecil. Jadi ditulis di situ, itu dusnya adalah dus tempat sampah kecil-kecil, ya. Jadi seperti itu. Jadi walaupun tidak banyak sampah, tapi di dalam sertifikasi, di dalam ujian praktek tetap harus ada tempat sampah. Berarti kita preparing yang optimal, yang maksimal sebelum melakukan pekerjaan penataan rambut, ya. Meja sudah tertata rapi, produk sudah ada di situ yang diperlukan, peralatan sudah siap, tambahan rambut sudah siap di situ, jepit-jepit dan sebagainya sudah disiapkan, ada tempat sampah. Pada saat kita melakukan penataan rambut, hati-hati penyimpanan kembali alat yang digunakan tidak berantakan. Jadi sebelum penataan rambut, meja rias rapi. Dalam proses penataan rambut, meja tetap rapi. Setelah proses penataan rambut selesai, meja menjadi bersih. Tidak ada tempat sampah. Walaupun tempat sampah masih berada di meja, tetapi isinya sudah kosong. Itu ditentukan pada saat saya menjadi juri ASEAN Skill Competition di Singapura. Jadi saya menjadi juri muda pada saat itu, juri baru, ya. Saya ditegur oleh juri-juri lama, katanya Bapak belum menyelesaikan pekerjaannya.
kenapa peserta lomba ASEAN Skill Competition itu kok sudah dinyatakan kompeten, sudah diberi nilai tinggi, padahal Bapak belum selesai dan dia belum selesai melakukan pekerjaannya. Sudah selesai, saya bilang. Nah, semuanya sudah rapi gitu. Nah, begitu saya ngotot bahwa meja riasnya sudah rapi, pekerjaannya sudah rapi, semuanya sudah dikemas, ternyata dia menuntun saya ke meja rias peserta lomba itu. Saya tidak sebutkan dari negara mana pesertanya. Dia asesor senior itu, juri senior itu menunjukkan kotak sampah. Ini belum dibersihkan karena di dalamnya masih ada serbuk-serbuk dan masih ada serpihan-serpihan rontokan rambut. Hanya itu saja dianggap belum selesai kerja. Jadi tempat sampah boleh berada di meja rias, tetapi isinya sudah dimasukkan ke dalam kantong kecil dan dibuang ke tempat sampah yang besar. Seperti itu pengalaman saya pribadi. Kenapa saya tekankan bahwa kebersihan, penataan, dan pengemasan harus diperhatikan karena saya yang mengalami ditegur oleh penguji lain. Itu pada saat saya masih muda zaman dulu. Sekarang saya sudah tidak mengikuti hal-hal seperti itu lagi. Sudah tidak berani menjadi juri, tidak berani menjadi asesor karena bebannya berat. Tapi saya sangat memberanikan diri untuk menjadi trainer rambut, trainer barber, trainer hairdo, trainer makeup artist, dan trainer untuk instruktur. Saya sangat percaya diri di bidang itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Namo Buddhaya. Om Santi 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 Om.